Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yulanti dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A semester 1, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, dengan dosen pengampu program Sejarah Pada Islam, Bapak Dr. Firdaus Sultan Muhammad M. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Islam Periode Modern. Kita ulas mengenai periode modern. Periode modern terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan Islam seperti pada periode klasik dahulu. Dengan demikian, timbullah pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Pembaharuan Islam pada periode modern muncul ketika orang Eropa berhasil menguasai Islam, yang ditandai dengan negara Turki Utsmani kalah perang dengan Eropa. Napoleon Bonaparte berhasil menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu, dan Inggris memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Selanjutnya, perlawanan oleh tokoh-tokoh Islam. Pertama, di Prancis. Ketika Prancis menduduki Aljazair tahun 1830, gerakan perlawanan datang dari Abdul Qadir melalui organisasi Tarekat Qadiriyah yang dipimpinnya dari tahun 1832 sampai 1841 Masehi. Ia banyak melakukan penyerangan terhadap Prancis. Gerakan perlawanan terhadap Prancis tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1849 Masehi, Buzian dari Zatasha, seorang syekh lokal yang sebelumnya merupakan pendukung Abdul Qadir, membangkitkan sistem perpajakan dengan melancarkan pemberontakan terhadap pendudukan Prancis. Selanjutnya, pada tahun 1860 Masehi dan 1879 Masehi, Bukentesh dan Muhammad Ibn Ziyan memimpin pemberontakan terhadap Prancis di seluruh Aljazair. Kedua, Mesir. Kegiatan imperialisme mendapat penentangan dari masyarakatnya. Pada tahun 1880 Masehi, wilayah ini jatuh dan dikuasai oleh Inggris. Sebagai respon terhadap penguasaan Inggris itu, Urabi Pasha, seorang pejabat tinggi militer, memberontak dan membentuk pemerintahan baru di Mesir. Pihak Inggris menolak untuk berkompromi dan membombardirkan kota Alexandria. Inggris mendaratkan pasukannya dan dapat mengambil alih kembali kekuasaan sepenuhnya pada tahun 1882 Masehi. 3. India. Pada tahun 1875, Inggris banyak melakukan pungutan yang tinggi terhadap rakyat India secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat India merasa ditekan, masyarakat India baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit untuk mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi simbol perlawanan itu dalam rangka mengembalikan kekuasaan kerajaan Mughal di India. Dengan demikian, terjadilah gerakan perlawanan rakyat India terhadap kekuasaan Inggris pada bulan Mei 1857 Masehi. Selanjutnya, pembaharuan di negara-negara Islam. Pembaharuan di beberapa negara tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh Muslim, di antaranya di Mesir, yakni ada Rifa'ah Badawi Rafi' At-Tahtawi yang menjadi redaktur surat kabar Al-Waqi'i Al-Misriyah, ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Gagasan-gagasan dipelajari oleh ulama Indonesia yang sempat menuntut ilmu di Mesir. Kedua, dari Turki, yakni ada Zia Pasha, Namik Kemal, Ahmed Reza, Mehmet Murad, Sabahuddin, Taufik Fikret, Abdullah Jaudat, Mehmet Akif, dan Zia Gokal. Bentuk-bentuk pembaharuan di negara-negara Islam, di antaranya yang pertama di Turki. Kondisi kerajaan Utsmani pasca kegagalan menaklukkan Wina dan Eropa mencamplok beberapa wilayah Utsmani. Karena itu terjadilah pembaharuan di Turki. Para pembaharu di Turki melahirkan berbagai aliran-aliran pembaharu, yaitu pertama Utsmani Muda yang dipelopori oleh Zia Pasha dan Namik Kemal. Kedua,
Turki muda dimotori oleh Ahmed Reza, Mehmet Murad, dan Sabahuddin. Ketiga, aliran barat yang dimotori oleh Taufik Fikret dan Abdullah Jaudat. Keempat, aliran Islam dimotori oleh Mehmet Akif. Kelima, aliran-aliran nasionalis dimotori oleh Zia Gokal. Pada masa Khalifah Mahmud II, pembaharuan yang dilakukannya ialah adanya penghapusan hukuman mati, dan dalam sistem pemerintahan dibaginya menjadi dua, yaitu sistem sebagai penguasa dunia dan khalifah sebagai penguasa rohani. Dalam bidang pendidikan, ia mendirikan sekolah militer, teknik, dan sekolah kedokteran dan pembedahan, serta mengirimkan siswa-siswa Turki ke berbagai negara Eropa. Pada saat Mustafa Kemal memimpin Turki, ia melakukan pembaharuan seperti pemisahan antara pemerintahan dengan agama. Ide ini pun diterima oleh MNI tahun 1920. Kedua, kedaulatan Turki bukan di tangan sultan, namun di tangan rakyat. Tiga, jabatan khalifah dipertahankan, tapi hanya memiliki kewenangan spiritual. Keempat, merubah bentuk negara dari bentuk khilafah menjadi republik, dan Islam menjadi agama negara tahun 1923. Kedua, Mesir. Mesir mengalami pembaharuan besar-besaran pada abad ke-10. Pembaharuan ini memperkenalkan Mesir pada kemajuan Barat dan juga sistem ekonominya. Bidang pendidikan mendapatkan perhatian utama dengan dikirimkannya pelajar Mesir ke Eropa dan diterjemahkannya literatur modern ke dalam bahasa Arab. Mesir juga mengirim mahasiswanya menempuh pendidikan di Prancis. Didirikannya lembaga pendidikan seperti sekolah militer, kedokteran, teknik, apoteker, hingga mendatangkan pendidik dari Eropa. Ekonomi Mesir pun menjadi semakin terkait dengan sistem ekonomi Eropa karena orientasi ekspor dan pembiayaan pembangunannya, hingga dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Ketiga, Saudi Arabia. Pada masa Raja Fahd, ia melakukan perluasan besar-besaran terhadap dua kota suci, yakni Mekah dan Madinah, yang tergolong perluasan terbesar bagi dua tempat suci ini sepanjang sejarah. Sehingga Arab Saudi adalah negara Islam merdeka dengan corak khas yang kuat. Negara Saudi Arabia menjadi negara hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan. Negara ini belum mau menerima sistem hukum lainnya dan sangat sedikit melaksanakan hukum yang bersumber pada inspirasi Barat. Di bawah pemerintahan mendiang raja itu, suatu nizam dinyatakan berlaku dan Dewan Mahkamah Dagang dibentuk di Jeddah untuk menyelesaikan pertikaian mengenai transaksi-transaksi dagang. Selain itu, ketetapan tentang pajak penghasilan, di mana seorang ahli perpajakan dari Amerika ikut ambil bagian penting, dan ini mencerminkan penggabungan antara ajaran-ajaran pokok Islam tentang zakat atau sedekah wajib dengan pandangan-pandangan Amerika tentang aturan hukum fiskal. Saudi Arabia menjadi negara yang kaya setelah ditemukannya ladang minyak, banyak membangun jalan-jalan raya, maskapai penerbangan, hingga hotel-hotel mewah yang bertaraf internasional. Selanjutnya, yang keempat di Irak. Pada masa pembaharuan di Irak, selain terdapat arsitektur yang berfungsi melayani keagamaan seperti masjid, madrasah, dan makam, juga arsitektur yang melayani kepentingan sekuler, misalnya bangunan-bangunan industri, jalan kereta api yang menghubungkan Basrah dan Baghdad, jalan-jalan raya yang beraspal antar kota, dua bandara internasional di Basrah dan Baghdad, serta dua pelabuhan internasional di Basrah dan Al-Qasar. Baiklah, sekian penjabaran materi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.